Selamat siang, saya Ali Gopal. Saya lahir di Bandung, cukup lama juga ya, kurang lebih 60 tahun yang lalu ya. Saya dari keluarga militer dan tentunya keluarga besar militer ya. Jadi orang tua saya punya anak 9. Kebetulan saya itu anak nomor 6. Saya masih punya adik 3. Saya sendiri bingung. Siapa sih sebetulnya Ali Gopal? Menurut saya, Ali Gopal ya Ali Gopal. Jadi yang dimaksud siapakah sebenarnya Ali Gopal ya saya lahir di dunia ini ya seperti ini gitu loh. Jadi ya saya tidak menyebut diri saya sebagai A, sebagai B, sebagai C dan lain-lain ya seperti ini gitu. Ya cuman itu yang bisa saya ungkapkan gitu, tentang siapa sebetulnya Ali Gopal gitu. Kesibukan akhir-akhir ini saya masih selalu berproses berkarya ya, sama di bidang seni rupa, mencari inovasi-inovasi baru. Nah, apalagi dengan era yang sekarang ini, dengan era digital mau tidak mau, katakanlah kedepannya ini semua akan menggunakan perangkat digital. Secara tidak langsung saya pun tergugah untuk membuat atau berproses berkarya melalui digital, walaupun saya sendiri terus terang saya gaptek dengan dunia digital. Saya tidak bisa pegang komputer sama sekali. Jadi saya mencoba dengan perangkat Android ya. Jadi apalagi sekarang ini banyak aplikasi untuk drawing di Android. Saya mencoba itu. Sudah berapa tahun saya mencoba bahkan itu menarik buat saya, sangat menarikannya, karena saya melihat di luar Indonesia itu visual secara digital itu sangat marak dan banyak sekali kompetisi tentang visual digital. Nah itu satu tantangan juga gitu, bagaimana bukan dalam artian kita hanya untuk mengedit, bukan itu, karena saya selalu menggunakan jari saya untuk menoreh walaupun nanti hasil dari itu kita masukkan lagi ke PP yang untuk pengeditan yang bisa lebih apa yang kita inginkan di situ. Nah, untuk saya sangat menarik, walaupun katakanlah ini dunia digital, tapi goresan tangan ini tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa, tapi karakter seseorang itu tetap ada di situ, karena bukan hasil edit yang katakanlah misalnya dari kita memoto terus kita edit, itu tidak ada, karakter kita tidak masuk di situ. Tapi di sini saya menggunakan semua, saya drawing dulu, saya edit, jadi karakter itu tetap ada. Itu yang saya geluti selama ini, di samping secara konvensional ya. Jadi saya ingin mencoba. Bahkan saya sering upload di
di medsos ya seperti itu. Maksudnya ini teman-teman tergugah nggak sih dengan, karena banyak juga yang katakanlah masih meremehkan dunia digital. Maksudnya meremehkan, oke lah sekarang dia belum bisa menemukan itu, tapi ke depan itu semua akan merambah ke sana. Saya melihatnya ke depan ya, bukan yang sekarang ini, ke depan ini otomatis gitu loh. Otomatis akan merambah ke sana. Bahkan sekarang katakanlah misalnya contoh orang akan membuat desain ya, daripada dia secara konvensional kan dia lebih cepat menggunakan digital. Apapun katakanlah ya, kita tergantung akhirnya dengan teknik kita sendiri seperti itu. Itu yang saya alami selama ini. Kalau untuk karya konvensional saya setiap hari selalu membuat, bahkan masih banyak beberapa karyanya juga belum selesai ya. Jadi masih ya, karena ya saya sendiri tidak dalam artian 24 jam penuh untuk terlibat di situ. Jadi banyak urusan yang lain. Jadi mau tidak mau, ini tidak selesai saya tinggal dulu, ini tidak selesai saya tinggal dulu, seperti nanti dilanjut lagi. Tapi paling tidak konteks-konteks dari awal itu sudah ada semua. Intinya mengikuti perkembangan zaman. Ya mau tidak mau ya kita jangan kembali ke masa romantisme ya. Jadi kita selalu katakanlah ingin merasakan ke masa lalu terus dan segala macam. Karena setiap hari ini perkembangan ini berubah yang sangat cepat gitu. Mau tidak mau, akhirnya seperti itu. Awal mula itu sebetulnya ini alasan yang sangat klise ya sebetulnya. Saya dari kecil memang suka akan menggambar. Dari SD itu selalu ikut lomba dan segala macam, SMP seperti itu. Bahkan ya awal mulanya dari situ sebetulnya. Awal mula dari situ, terus bahkan saya mulai SMP itu hanya bawa buku saman 1. Dan buku itu tidak ada tulisannya, semua isinya gambar. Jadi pelajaran itu bukan saya tulis, tapi saya sketch. Jadi yang bisa mengerti cuma saya gitu. Nah itu bahkan saya sama orang tua selalu ribut masalah itu, untuk menjelaskan kamu sekolah cuma bawa buku 1, tapi ini nggak ada pelajarannya, gambar semua isinya. Tapi saya bisa menerangkan itu. Nah itu saya sendiri nggak tahu kok bisa seperti itu gitu. Nah awalnya di situ, akhirnya saya hijrah ke Jogja. Yang di sini ada sekolah seni rupa. Awalnya di situ Jadi jadi waktu di Bandung itu kan sekolah seni rupa yang tingkatan SMA tidak ada. Nah di sini di Seseri itu ada. Nah dulu Seseri itu satu kampus sama Asri. Di sini di yang sekarang jadi JNM ini. Nah, Asri itu masuknya pagi. Sesri itu masuknya sore, siang gitu. Jadi guru-guru atau dosen-dosen asli nggak tahu ini di mana, ini anak Asri apa anak Sesri. Karena secara usia itu hampir sama semuanya. Jadi kadang-kadang lucu
kadang-kadang lucu. Kita sering nongkrong di bawah beringin depan pohon karet itu atau di belakang. Itu kalau siang tuh ada guru ngajar dari jendela atas nih. Hei, Asri Pak Asri. Padahal kita anak Asri itu. Asri. Nah, hal seperti itu yang terjadi. Jadi ke sekolah itu banyak ngobrolnya daripada. Tapi ya apa? Proses berkarya jalan terus seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kan sangat berbeda ya. Sekarang ini sangat berbeda dengan dulu. Katakanlah dulu teori cuma berapa persen, praktek yang lebih mayoritas. Sekarang terbalik. Sekarang ini katakanlah walaupun katakan kita berkarya terus, tapi absennya minus ya itu yang jadi kendala. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Dulu tidak seperti itu. Bahkan saya tuh libur cuman 5 hari kalau nggak salah. Saya pulang ke Bandung itu sampai 3 bulan. Nah, itu pun akhirnya disurati ke orang tua. Ini masih niat sekolah apa tidak? Hal seperti itu. Sekarang mana mungkin, paling DO langsung keluar. Nah, tapi tugas-tugas ini saya selesai semua. Nah, ya uniknya di situ, uniknya. Akhirnya saya mulai terjun di dunia kesenian, mulainya sebetulnya dari situ. Jadi sebelum saya hijrah ke Jogja, saya hanya ikut lomba di Bandung, apa cuma seputaran itu. Udah dari kecil Om. Nah, makanya saya tadi dari awal saya bilang, jadi ini sebetulnya kalau diterangkan jadi alasan klise ya. Seperti itu, semua pasti, saya dari kecil. Ya sulit ya untuk apa bilang tidak seperti itu, tapi realitanya seperti itu. Tapi alasan itu hampir mayoritas gitu loh. Makanya tadi dari awal saya selalu bilang ini alasan yang klise, ini sulit untuk dijabarkan gitu. Sebetulnya pandemi ini ada plus minus ya, ada plus minusnya. Ada plus minusnya kalau kita berbicara masalah terganggu. Yes, ada terganggu sedikit gitu loh, tapi tidak mutlak terganggu. Katakanlah kalau kita misalnya ingin membuat karya konvensional ya, yang katakanlah kita harus memerlukan material yang sulit kita cari. Nah itu kendala sebetulnya. Tapi satu banyak diuntungkan juga dengan sekarang adanya dunia IT ya. Nah disitulah mulai. Ini akhirnya inovasi itu muncul. Nah tadi yang awal saya bilang saya menggeluti dunia. Ya sebetulnya di masa pandemi ini saya untuk karya konvensional nggak bisa maksimal. Akhirnya saya banyak bermain di digital tadi. Nah itu akhirnya kan timbul inovasi baru dan segala macam gitu. Jadi untuk saya masalah pandemi itu untuk proses berkarya sebetulnya tergantung kita sendiri. Tapi kalau katakanlah untuk hal yang lain, saya sulit untuk menjabarkan masalah itu karena setiap orang pasti punya masalah masing-masing ya, seperti itu. Jadi susah sekali untuk dijabarkan. Tapi kalau untuk proses berkarya saya rasa nggak jadi sebuah yang sangat mengganggu sebetulnya. Bahkan saya banyak melihat juga teman-teman juga banyak yang katakanlah inovasinya malah lebih ini karena dia juga nggak bisa kemana-mana dan banyak berpikir di rumah untuk kontak sama teman dan segala macam juga ini akhirnya kan timbul hal-hal yang baru yang masih murni dan segala macam tidak kena virus sana, tidak kena virus ini ya seperti itu.
ngalir gitu aja sih sebetulnya, ngalir gitu aja. Terus ya terutama sebetulnya cuman hanya seputar tidak terlalu jauh berpikir mencari ide dan segala macam, kayak ada seputar aja gitu. Jadi ya ngalir gitu aja. Terutama ya banyak studi sebetulnya hanya tema secara sosial yang katakanlah tentang kehidupan sehari-hari sebetulnya yang banyak saya angkat untuk proses berkarya. Hanya itu menurut versi saya sendiri seperti itu. Jadi sebetulnya ya dibikin anak aja gitu, nggak harus berpikir harus bikin apa, ngalir gitu aja gitu. Seperti itu. Bisa ini nggak menjelaskan atau mungkin diceritakanlah karya Om Ali yang di belakang ini? Oke, ini sebetulnya karya yang tidak pernah selesai tentang wajah ya. Tentang wajah itu saya sangat yakin, walaupun saya sampai nggak ada katakanlah, masalah wajah itu tidak akan pernah selesai. Karena di sini sebetulnya saya hanya menceritakan tentang karakter wajah sebetulnya, hanya dengan versi saya sendiri. Jadi kalau katakanlah misalnya dalam satu hari, bahkan tidak sampai sehari, dalam 1 menit, itu karakter wajah kita itu sudah berapa puluh dan berapa ratus bahkan. Itu mungkin orang akan bertanya kok bisa seperti itu. Nah, itu sebetulnya penjelasannya sangat mudah sebetulnya, sangat mudah yang kalau kita misalnya bangun tidur itu paling tidak sadar atau tidak sadar, kalau di kamar ada cermin pasti kita akan melihat cermin. Itu salah satu. Itu baru berapa detik, berapa karakter wajah kita di situ. Itu katakanlah itu cermin yang statis ya. Misalnya katakanlah kita menggunakan cermin tidak statis. Kita ambil air di baskom atau kita di bak mandi. Kita berkaca di air itu. Kita goyangkan air sedikit. Dik. Berapa ratus ini karakter wajah kita muncul. Nah, waktu sedih berapa ratus, waktu senang berapa. Nah itu yang saya bilang nggak bisa itu apa? Oh, karakter si A ini seperti ini. Satu hari dia akan berubah berapa kali. Makanya saya bilang tentang karya-karya di sini yang di belakang ini ya intinya itu sebetulnya. Intinya untuk saya sketch wajah atau gambar wajah atau lukisan wajah itu tidak akan pernah selesai. Ini karya yang belum selesai, walaupun saya sudah membuat lebih dari 1000. Lebih dari 1000, jadi ini belum selesai, saya masih terus gitu loh untuk mencari karakter. Untuk harapan aku sendiri sebetulnya saya ingin lebih nyaman dan segala macam, bahagia dan tidak terlalu berpikir macam-macam gitu. Jalani kayak air mengalir gitu aja udah. Yang penting tidak kena angin besar tuh bikin musibah gitu. Yang penting itu sebetulnya yang ngalir gitu aja. Terus ya khususnya buat seni rupa di Indonesia ya mungkin saya berharap lebih banyak inovasi baru, perkembangan baru dengan gaya-gaya yang baru. Kalau di musik ya, misalnya di musik era 80-an itu ada new wave ya, new wave. Nah, mungkin sekarang bisa diterapkan di seni rupa, new wave itu gelombang baru. Nah, akhirnya gelombang baru kan tidak apa yang belum ada nih, seperti itu. Kalau di musik udah jelas gitu, genre itu ada. Dan banyak sekali tahun 80-an itu.
genre new wave. Nah, sekarang di seni rupa juga mau tidak mau kita harus membuat yang lain, inovasi baru. Seperti itu sebetulnya.